Shalom sahabat Primas Kristen yang dikasihi Tuhan. Bersama saya Syukurniawati Gea. Hari ini kita akan diberkati bersama melalui renungan firman Tuhan dengan tema kekuatan Tuhan untuk selamanya. Pernahkah Anda bertemu dengan orang yang hidup begitu congkak, sombong, keras hati, sehingga merasa nggak butuh Tuhan, tidak butuh firman Tuhan, dan tidak perlu melakukan apa yang Tuhan firmankan? Saudaraku, di dalam Alkitab ada seorang tokoh yang memiliki nama besar, punya jabatan tertinggi di Mesir, memiliki kekayaan, punya prajurit yang kuat, kereta kuda, perlengkapan perang yang hebat, pengikut yang sangat banyak. Dia adalah Firaun. Orang Israel berada di bawah kekuasaan Firaun. Kemudian Tuhan mengutus hambanya yaitu Musa membawa berita pembebasan umat pilihannya dari perbudakan Raja Mesir. Di dalam Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir." Saudaraku, berkali-kali Tuhan memerintahkan Musa untuk berbicara kepada Firaun atas nama Tuhan dan atas penyertaan Tuhan. Tetapi saat Musa berbicara, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Di dalam Keluaran pasal 4 ayat 21. Mengapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Pengerasan hati Firaun memang menekankan tentang dosa yang sudah menguasai hati Firaun, dan juga bicara tentang kedaulatan Allah. Tuhan memberikan banyak tanda-tanda dan mujizat di tanah Mesir supaya Firaun dapat melihat perbuatan Tuhan. Tetapi meskipun banyak tanda dan mujizat yang telah dia lihat, Firaun tetap mengeraskan hati dan tidak percaya kepada Allah. Kembali lagi Tuhan berfirman. Tuhan sudah memberi peringatan. Jika Firaun tidak mau mendengar firman Tuhan, maka Tuhan akan mendatangkan hukuman yang berat. Tujuan Tuhan datangkan hukuman yang berat supaya Firaun dan orang Mesir menyadari dan mengakui keberadaan Tuhan. Saudaraku, terkadang Tuhan mendatangkan kesusahan, mendatangkan malapetaka, supaya orang yang tidak percaya menjadi percaya kepadanya. Tetapi apa yang terjadi? Peringatan Tuhan melalui Musa tidak dihiraukan sama sekali oleh Firaun. Pada akhirnya Tuhan kirim tulah ke Mesir untuk menyatakan kebesarannya. Lalu bagaimana sikap Firaun saat tulah menimpa dirinya dan bangsanya? Dari tulah 1 sampai 9, beberapa kali dia mencurangi Musa. Dia tawar-menawar saat ahli sihir yang dia banggakan tidak mampu menolongnya. Ketika keadaannya semakin sulit, dia minta Musa untuk berdoa kepada Allahnya. "Musa, berdoa kepada Allahmu supaya tulah ini dijauhkan." Lalu berkali-kali dia berjanji bahwa dia akan membebaskan orang Israel dan membiarkan mereka beribadah kepada Allahnya. Tetapi setiap kali hatinya lega, persoalannya beres, dia kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara, terkadang ini menjadi gambaran kita orang Kristen. Saat susah minta didoakan oleh hamba Tuhan. Saat dalam pergumulan minta Tuhan menolong. Kalau bisa Tuhan segera, sekarang juga, jangan besok, apalagi minggu depan. Kemudian buat janji akan setia ikut Tuhan. Sungguh-sungguh setelah lega, setelah pergumulan dijawab, kembali kepada kehidupan yang lama. Kembali berbuat jahat, berubah setia, tidak mau beribadah. Doa pun sekedarnya saja. Janji tinggal janji. Tuhan pun digombalin. Itulah Firaun akhir zaman. Karena Firaun terus mengeraskan hati, Tuhan akhirnya kirim tulah yang ke-10. Di dalam Keluaran pasal 12 ayat 29, Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di Mesir
dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada di dalam liang tutupan, termasuk anak sulung hewan. Di dalam Keluaran pasal 12 ayat 30, kedengaran suara tangisan dari setiap rumah orang Mesir. Kematian, kematian di mana-mana, tangisan di mana-mana. Hal yang paling memilukan bagi manusia adalah kehilangan orang yang dia sayangi. Kematian yang terjadi di Mesir adalah upah dari kekerasan dan kedegilan hati Firaun, dan sekaligus bukti kemahakuasaan Tuhan. Jika Tuhan sudah murka, tidak ada yang mampu menahannya. Allah yang berbicara kepada Firaun melalui perantaran Musa dan Harun adalah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah hari ini adalah Allah yang hidup. Maka dengarlah ketika Dia berbicara, jangan keraskan hatimu. Maka kita harus senantiasa mengindahkan setiap peringatan-peringatan yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam Keluaran pasal 12 ayat 31 sampai 32. Akhirnya Firaun sudah tidak tahan dengan murka Tuhan yang sudah menyala. Firaun memanggil Musa dan Harun, lalu mengusir mereka keluar dari Mesir. Orang Mesir berada di dalam ketakutan yang hebat karena murka Allah. Tangan Tuhan yang kuat membebaskan orang Israel. Bahkan saat keluar dari Mesir, mereka tidak keluar dengan tangan yang hampa. Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati kepada umatnya. Di dalam Keluaran pasal 12 ayat 35 sampai 36. Saudara, jika Tuhan sudah bekerja, Dia tidak akan bekerja setengah-setengah. Dia akan melakukannya secara totalitas dalam hidup kita. Tuhan mampu menggerakkan siapapun untuk menolong dan memberkati saudara. Katakan amin. Setelah orang Israel keluar dari Mesir, firman Tuhan kembali datang kepada Musa. Balik, kembali dan berkemahlah di depan Pihahirot, antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal-Zephon, berkemahlah di tepi laut. Tuhan kembali mengeraskan hati Firaun, supaya ia melihat dan mendapat jawaban dari apa yang pernah dia pertanyakan kepada Musa. Di dalam Keluaran pasal 5 ayat yang kedua, dia berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu. Ini adalah sikap orang yang sombong dan congkak. Dia mempertanyakan keberadaan Tuhan, merasa tidak harus mendengar kata Tuhan. Maka jangan heran jika zaman ini banyak orang sombong dan congkak. Jangan heran jika sekarang banyak orang merasa nggak butuh Tuhan dan firman-Nya. Firaun pun pernah melakukan hal yang sama. Saudaraku ini kasih Tuhan, akhirnya Allah menunda keberangkatan orang Israel ke Kanaan, dan mereka tinggal di Mesir di bagian barat Laut Merah. Karena Allah mau menyatakan kemuliaan-Nya. Masih ada pertunjukan kuasa Allah bagi umat-Nya dan bagi orang Mesir. Di dalam Keluaran 14 ayat 9, 10, 13 dan 14. Kereta Firaun mengejar orang Mesir, lalu ketakutanlah bangsa Israel, dan berdirilah Musa berkata kepada mereka, jangan takut. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudaraku, Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, ulurkan tanganmu dan angkatlah tongkatmu. Di dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-21 sampai 31. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir. Musa mengulurkan tangannya, maka berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda di seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Saudaraku ini kasih Tuhan, Tuhan berperkara kepada Firaun. Tuhan menunjukkan pertunjukan yang hebat, membelah laut Tebrau. Ini adalah pertunjukan yang luar biasa yang belum pernah terjadi. Tuhan membelah laut Tebrau dengan tangannya sendiri. Semua yang dibanggakan Firaun tidak berarti di mata Tuhan. Kebanggaan kita
terhadap yang lain melebihi kebanggaan kita terhadap Tuhan adalah kebanggaan yang fana. Prajurit kereta kuda yang dibanggakan tenggelam seperti batu sampai ke dasar laut. Tak terlihat lagi, yang terlihat adalah tangan Tuhan. Dengan tangan Tuhan yang kuat dia membebaskan bangsanya. Dengan tangan Tuhan yang kuat dia menenggelamkan prajurit dan kereta Firaun. Manusia yang merasa hebat, congkak dan sombong hanyalah manusia lemah dan seperti butiran debu di tangan Tuhan. Orang sombong akan tenggelam dalam kesombongannya. Saudaraku, inilah alasan mengapa kita harus selalu rendah hati mendengar apa kata Tuhan dan harus taat pada perintahnya, karena dialah penguasa segala yang ada. Semua tunduk pada kekuasaannya. Sekarang kita tahu tangan Tuhan lebih kuat dari tangan manusia. Tangan Tuhanlah yang membebaskan, tangan Tuhanlah yang memulihkan, tangan Tuhanlah yang memberi kemenangan, dan tangan Tuhan yang menjamin masa depan kita. Maka jangan congkak dan jangan sombong. Jangan pernah andalkan kekuatanmu, jabatanmu, kepunyaanmu, popularitasmu, kekayaanmu. Karena kehebatan manusia akan lenyap, tenggelam dan terlupakan, tetapi kehebatan Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam Yesaya 2 ayat 11, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya nama Tuhan sajalah yang ditinggikan pada hari itu. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Jadikan kami orang yang rendah hati, mengakui kebesaran Tuhan, mengakui kehebatan Tuhan, dan kami percaya seumur hidup kami hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.